indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya. Iring kehendakmu kali sungguh indah, kenikmatannya tak ada taranya. Takkan cukup lidahku memuji Dia yang telah bagiku membuka sorganya. Iring kehendakmu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhentiannya.
sesat dan rendah hati, yang sesuai hukumnya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya
Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam kebaktian umum yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah Minggu 11 Oktober 2020. Kita bersyukur di tengah segala keterbatasan yang ada, Tuhan masih mengizinkan dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dalam ibadah dari tempat kita masing-masing. Selama bulan Oktober ini, kita merayakan bulan keluarga, dan pada tahun ini, tema bulan keluarga kita adalah My Family is My Strength. Keluargaku adalah kekuatanku. Pandemi COVID-19 telah membawa gelombang perubahan dan tekanan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di tengah situasi ini, kita merasakan pentingnya memiliki keluarga yang kuat, yang berakar dalam Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai kepalanya, agar kita mampu setia dan mengandalkan Tuhan. Bahkan keluarga kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang, marilah kita memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita bersyukur, bersorak, beribadah, dan bermasmur bagi Allah, Raja kehidupan kita. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan di minggu kedua bulan keluarga ini adalah keluarga sehati. Di tengah era digital saat ini, seringkali hubungan antar anggota keluarga justru semakin menjauh. Teknologi informasi telah membuat yang jauh menjadi dekat, tetapi juga sebaliknya, membuat yang dekat menjadi jauh. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak mengingat kembali bahwa keluarga adalah persekutuan terkecil, komunitas inti dalam hidup kita, dan dibangun oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, marilah kita terus menjaga komunikasi dan kesehatian di tengah keluarga kita masing-masing, agar keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh dalam menghadapi segala kesulitan dan tekanan, dan terlebih dari semuanya, mampu menjadi keluarga yang menyaksikan kasih Tuhan. Inilah rumah kami, rumah
kesusahan, kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan, ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak, di hadapan Tuhan. Dan jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Allah yang mengasihi kami, tiada henti-hentinya kami datang dan memohon Engkau menyucikan dan melayakan kami, karena kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia yang berulang kali mengecewakan Tuhan, menyakiti orang lain, baik orang-orang terdekat dalam keluarga kami, dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Perkataan dan perbuatan kami seringkali tidak menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga menjadikan orang lain semakin menjauh dari Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini, kami juga memohon pengampunan-Mu jika sebagian dari keluarga kami tidak mengambil peran untuk membangun kesehatian, melainkan sebaliknya kami membuat perpecahan, pertentangan, dan menanamkan akar pahit di hati anggota keluarga lain, baik suami, istri, anak-anak, maupun orang tua kami. Dalam momen bulan keluarga ini, kami sungguh ingin memulihkan setiap masalah yang ada dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan mengampuni dan menolong kami. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon pengampunan ini. Amin. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Bagi saudara sekalian yang sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita,
menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Kita akan menyaksikan persembahan pujian virtual dari keluarga Dr. Ferdi Limengka. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat
Terima kasih kepada keluarga Bapak Ferdi Limengka yang telah menyampaikan pujian bagi Tuhan. Kiranya pujian yang dinaikkan boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tiba saatnya ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh sekali lagi datang menghampiri hadirat Tuhan. Dan kami memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan ini terkhusus dalam rangkaian bulan keluarga boleh menjadi firman Tuhan yang memberkati seluruh keluarga Kristen, jemaat-jemaat GKI Harapan Indah maupun keluarga Kristen lainnya dimanapun berada. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mendarat efektif dalam setiap hidup jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga yang memelihara dan melakukan firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya menyapa dari tempat ini untuk Bapak Ibu sekalian sedang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, fenomena dalam setiap keluarga itu berbeda. Isu-isu yang ada dalam keluarga A, B, C, dan D itu berbeda-beda sesuai dengan konteks dan pergumulannya masing-masing. Nah Bapak Ibu sekalian, kehidupan keluarga bisa dikatakan adalah sebuah kehidupan yang sangat kompleks dengan berbagai macam dinamika yang ada. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh sebagian orang, isu-isu, fenomena-fenomena yang ada dalam keluarga ini dibuat menjadi sebuah cerita lucu dengan berbagai macam versinya. Ya, setiap fenomena-fenomena yang seringkali terjadi dalam kehidupan relasi suami istri itu dibuat menjadi sebuah cerita yang lucu dan sifatnya humor. Ada setidaknya 2 gambar atau 2 percakapan yang menggambarkan situasi-situasi yang mungkin hari ini sering terjadi, atau pernah, atau sedang terjadi dalam kehidupan kita. Gambar yang pertama, Bapak Ibu sekalian, itu menggambarkan pasangan suami istri yang mungkin usia pernikahannya sudah sangat senior begitu ya. Mereka bercakap satu dengan yang lain di dalam gambar ini, dan sang istri bertanya begitu ya kepada sang suami dengan nada yang sangat menyesal. Begitu kan? Ada nada penyesalan di dalamnya. Dia berkata, "Bang, kamu dulu kok bilangnya kamu kaya,
tapi ternyata kok setelah kita hidup bersama, kamu ternyata nggak punya apa-apa. Terus dibalas oleh sang suami, loh, dari dulu kan memang saya nggak pernah bilang kalau saya kaya. Saya hanya bilang bahwa kamulah satu-satunya harta yang saya miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian, terjadi perdebatan, percakapan, sebuah ungkapan penyesalan. Sang istri baru nyesel punya suami kayak begitu. Padahal suami bilang, kamu sih dulu kemakan rayuan gombal saya. Gitu ya. Padahal suaminya bilang, kamulah hartaku satu-satunya. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak ada yang salah dengan suaminya. Cuma istrinya juga salah menangkap begitu kan. Gambar yang kedua Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa menebak percakapan dari suami istri yang usia pernikahannya sedang begitu ya. Nggak terlalu senior, tapi juga nggak terlalu junior begitu. Terjadi percakapan yang penuh dengan kecurigaan. Yang tadi penyesalan, yang sekarang penuh kecurigaan, yaitu tentang masalah duit. Jadi istrinya Bapak Ibu sekalian menemukan duit di salah satu buku yang diselipkan oleh sang suami. Terus istrinya bertanya, "Pak, duit kamu sudah dapat THR ya?" "Sudah." "Kan sudah dikasih ke mama." Terus istrinya jawab, "Lah, terus yang di buku itu duit apa?" Terus sama suami dijawab, "Itu duit sial," katanya. Kata suami, "Kenapa duit sial?" "Loh, kok duit sial, Pak?" "Iya, karena sudah diumpetin tapi masih ketahuan." Begitu ya. Jadi disebut uang sial. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika membaca percakapan humoris dari dua gambar ini, sebenarnya ada pesan moral, baik itu secara negatif maupun positif, yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Secara negatif menyatakan kepada kita bahwa bisa saja terjadi penyesalan, kemarahan, kekecewaan, bahkan perdebatan di antara relasi keluarga. Baik itu suami, istri, orang tua dengan anak. Bisa terjadi semua ini. Mungkin setelah sekian tahun bersama hidup dalam sebuah rumah, ada konflik-konflik yang terjadi antara relasi suami, istri, orang tua, anak-anak dengan sesama anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pesan secara negatif. Secara positif, dua gambar ini ingin menunjukkan fakta bahwa keluarga sehati, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis tidak akan datang dengan sendirinya. Tetapi butuh perjuangan dan kerjasama di antara semua pihak di keluarga itu untuk mewujudkannya. Jadi Bapak Ibu kan keluarga bahagia, harmonis, sehati, tidak akan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya memberi akronim dari tema khotbah hari ini, keluarga sehati. Dari kata sehati itu saya memberikan kepanjangannya, yaitu selalu berusaha tiada henti. Keluarga sehati artinya adalah selalu berusaha tanpa atau tiada henti. Nah, Bapak Ibu sekalian, keluarga sehati yang terdiri dari anggota keluarga yang mau terus selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk memelihara kasih dan membangun satu dengan yang lain, bukan memberikan relasi yang menghancurkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah keluarga sehati. Dalam beberapa bagian Alkitab, Bapak Ibu sekalian, relasi gereja diibaratkan juga sebagai relasi sebagai anggota keluarga. Relasi yang seharusnya dibangun dalam kehidupan gereja adalah relasi keluarga atau saudara yang dekat, Bapak Ibu sekalian, yang terbuka, yang saling mengasihi dengan begitu dekat. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa setiap orang percaya disatukan menjadi anak-anak Allah. Kita adalah sesama anak, kita adalah saudara. Relasi yang dekat karena Bapa kita, Tuhan kita sebagai Bapa di dalam kehidupan bergereja kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara adalah keluarga dalam artian gereja secara luas, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, dalam artian yang sempit, gereja itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga kecil kita masing-masing.
Ada keluarga Jonathan di situ. Ada keluarga Bapak Ibu sekalian masing-masing. Tapi kita semua disatukan dalam tubuh Kristus. Meskipun keluarga-keluarga kita berbeda-beda. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membahas soal keluarga, maka kita juga dapat belajar dari kisah gereja di dalam Alkitab. Karena seperti yang saya katakan, keluarga dan gereja itu satu, tidak terpisah. Dan itu yang Alkitab katakan. Jemaat Filipi, Bapak Ibu sekalian, dapat dikatakan menjadi gambaran yang cukup baik di dalam berbicara tentang keluarga yang kuat. Karena jemaat Filipi adalah jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus. Ya Bapak Ibu sekalian, kita dapat belajar dari Filipi. Mereka memiliki persekutuan yang kuat di dalam berita Injil. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di pasal pertama ayat yang kelima, Paulus memuji mereka karena mereka setia, mereka kuat di dalam persekutuan untuk memberitakan Injil. Kemudian mereka juga mengutus yang namanya Epafroditus. Bukan Epafroditus Cahyatantama, begitu ya. Nah itu rekan kita Bapak Ibu sekalian. Tapi ini Epafroditus, rekan pelayanan Paulus untuk melayani dan mencukupkan keperluan Paulus. Di pasal yang kedua ayat 25. Serta Bapak Ibu sekalian, jemaat ini patut diancungi jempol karena sebagai jemaat yang murah hati di dalam memberikan bantuan keuangan untuk Paulus. Termasuk ketika ia di dalam penjara. Di pasal 4 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat Filipi bisa dikatakan adalah jemaat yang terdiri dari orang-orang yang dekat satu dengan yang lain. Yang punya kepedulian, yang punya kasih yang wow. Relasi persaudaraan di antara mereka patut dicontoh untuk menjadi landasan kita di dalam kehidupan keluarga. Tapi Bapak Ibu sekalian, namanya manusia itu tetaplah manusia. Tidak ada jemaat yang sempurna karena terdiri dari orang-orang yang sudah dicemari oleh dosa. Mereka jemaat yang kuat tetapi bukan jemaat yang sempurna sehingga lepas dari yang namanya ego, lepas dari yang namanya perselisihan atau konflik. Melalui pasal 4 ini kita akan belajar dua hal. Bahwa keluarga yang sehati Bapak Ibu sekalian bukan berarti lepas dari yang namanya konflik, bukan berarti lepas dari yang namanya perselisihan, perdebatan. Tetapi keluarga sehati itu adalah keluarga yang terus berjuang bersama memelihara kesatuan kasih. Bapak Ibu sekalian, Yuodia dan Sintike ini adalah dua orang perempuan yang memakai hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terkhusus dalam pemberitaan Injil, mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang bekerja sama dan bekerja mati-matian, all out, demi Injil Kristus diberitakan. Mereka dua rekan kerja yang melayani Tuhan. Tetapi kenapa Paulus menegur mereka di ayat yang kedua dan ketiga dan meminta bantuan teman yang lain untuk membimbing mereka dan mengarahkan mereka? Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan dua wanita ini yang telah memakai dan melayani Tuhan dalam hidupnya? Nah Bapak Ibu sekalian, banyak penafsir yang mengatakan bahwa meskipun mereka rekan sekerja yang memberitakan Injil, tetapi terjadi ketegangan, konflik, perdebatan di dalam relasi mereka antara Yuodia dan Sintike. Nah Bapak Ibu sekalian, mereka dulu adalah orang-orang yang bekerja bersama-sama di dalam perkabaran Injil bersama dengan Paulus. Tetapi karena mungkin ada ego satu dengan yang lain, ada perbedaan cara pandang, sehingga mereka tidak lagi dekat. Mereka seperti ya udah jalan sendiri-sendiri. Karena sempat terjadi konflik dan ketegangan. Bapak Ibu sekalian, bisa saja ini tetap dikesampingkan oleh Paulus. Toh meskipun mereka berselisih, mereka tidak sependapat, pelayanan kan tetap jalan, nggak masalah. Tetapi enggak bagi Paulus. Paulus tetap menjadi concern, memberikan concern kepada relasi mereka. Paulus tidak mau mengabaikan bahwa kamu melayani Tuhan, kamu memberitakan Injil, tapi kalau kamu tidak sehati,
kamu terpisah oleh karena konflik, maka itu tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan melihat dan Tuhan ingin setiap hamba-hambanya yang melayani Tuhan punya kesatuan hati dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dapat disimpulkan bahwa dahulu mereka mempunyai hubungan yang baik, tetapi sekarang hubungan mereka berubah. Mungkin mereka tidak sampai membenci, mereka mungkin tidak sampai marah atau berantem gontok-gontokan. Enggak, mereka enggak sampai banting kursi. Enggak. Tapi Bapak Ibu sekalian, terjadi keretakan yang disebabkan oleh ketidakcocokan dalam bekerja. Punya style pelayanan yang berbeda antara Euodia dan Sintike yang menyebabkan mereka tidak sehati di dalam pelayanan. Nah Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, tetapi semua itu tidak boleh dianggap remeh. Benih-benih konflik yang terus didiamkan, yang tidak pernah mendapatkan penyelesaian atau rekonsiliasi, tidak akan pernah membuahkan suatu hal yang baik, baik dalam diri orang itu maupun hasil atau buah dari pelayanannya. Itu yang menjadi concern bagi Paulus untuk menegur Euodia dan Sintike. Meskipun secara pengajaran mereka benar, secara pemberitaan Injil mereka oke, tidak ada ajaran sesat yang mereka beritakan, tapi Paulus memberikan concern kepada kesatuan hati mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, Paulus ingin mereka punya semangat kembali untuk merajut kesatuan kasih. Kita beda, oke, kita punya pandangan yang berbeda, kita punya perspektif yang berbeda, tapi jangan sampai itu membuat kita retak, relasi kita menjauh, relasi kita tidak membuahkan hasil yang baik. Nah Bapak Ibu sekalian, saya rasa hal ini tidak hanya berlaku bagi kehidupan pelayanan. Sebuah tim pelayanan butuh kesatuan hati, melayani Tuhan butuh kesatuan hati. Tetapi pesan yang dapat kita tarik dari kisah ini kepada kehidupan keluarga adalah hal ini juga berlaku bagi kehidupan keluarga. Bapak Ibu sekalian, setelah kita berumah tangga, kita hidup dalam satu rumah, berelasi dan punya keturunan demi keturunan, mungkin ada clash, ada konflik-konflik perdebatan yang membuat relasi satu dengan yang lain menjadi dingin, yang membuat relasi kita di dalam keluarga tidak lagi menjadi satu, tetapi jalan sendiri-sendiri. Apalagi di tengah-tengah zaman teknologi ini, setiap anak punya kamarnya masing-masing, mereka masuk kamar, nonton TV, main games dan lain sebagainya, tidak keluar, tidak tercipta komunikasi, maka relasi itu akan menjadi semakin jauh. Belum lagi ditambah, kalau terjadi konflik, terjadi perselisihan, tidak akan pernah terselesaikan, karena semua masuk ke kamar masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, solusinya adalah ketika perdebatan konflik terjadi, keretakan terjadi, Paulus meminta kepada Euodia dan Sintike, selesaikan baik-baik. Buka hatimu, buka komunikasi untuk terciptanya sebuah rekonsiliasi dan pengampunan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, kehidupan pelayanan butuh pengampunan. Apalagi kehidupan berkeluarga juga butuh pengampunan. Dosen saya pernah berkata demikian yang selalu saya ingat. Sebuah keluarga dibangun atas dasar cinta, tetapi dijalani dengan pengampunan. Bapak Ibu sekalian, tanpa pengampunan keluarga hancur. Tanpa pengampunan gereja hancur. Tanpa pengampunan kehidupan kita akan dibelenggu dengan kepahitan dan kekecewaan. Pengampunan adalah kunci dari sebuah rekonsiliasi. Pengampunan adalah kunci kehidupan kita bebas dari segala kepahitan, kegeraman, dan kedengkian. Bapak Ibu sekalian tentunya kenal dengan aktor ini ya. Sangat terkenal ya, aktor Hollywood begitu ya. Dia punya badan yang kekar, besar, dan memainkan berbagai macam film. Namanya Arnold, Bapak Ibu sekalian ya. Film Terminator, Commando, dan Predator, itu terkenal sekali pemain ini. Nah Bapak Ibu sekalian, dia tidak hanya sukses dalam dunia film, tapi dia juga sempat sukses dalam dunia politik. Dia pernah menjadi gubernur California, Amerika Serikat, kalau nggak salah tahun 2013.
Ya, dan beberapa catatan mencatat dia 2 periode. Jadi karirnya Bapak Ibu sekalian sangat gemilang. Tidak hanya sebagai orang terkenal dalam dunia artis, tetapi juga di dalam perpolitikan di Amerika Serikat. Nah, satu ketika Bapak Ibu sekalian, ketika dia sudah mulai menua, dia sudah tidak sekekar ataupun sekuat dulu, dan karir di perpolitikannya sudah selesai, dia mengunggah sebuah foto. Fotonya itu Bapak Ibu sekalian, dia tidur di depan patungnya sendiri. Nah, patung ini berada di depan hotel yang dulu pada saat dia menjadi gubernur, dia yang meresmikan hotel itu. Nah, dia tidur Bapak Ibu sekalian di depan patung itu. Dan dia memberikan sebuah tulisan ketika dia mempost foto itu dengan kalimat, bagaimana waktu itu berubah. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, foto ini benar. Foto ini fakta. Tetapi oleh beberapa orang ada yang menjadikan foto ini hoax, yang mengatakan bahwa Arnold bisa tidur di depan hotel itu, di depan patungnya, karena dia tidak diterima di hotel yang dulu pernah dia resmikan. Tetapi berita itu sudah dianggap hoax, Bapak Ibu, tidak benar. Tetapi mari kita memberikan concern kita kepada kalimat yang dia tulis, bahwa waktu itu begitu cepat berlalu. Tentunya dia sangat menyadari Bapak Ibu sekalian, dia dulu masih muda, dia dulu masih berjaya, dia aktif dalam perfilman di Hollywood, dia karirnya berjaya di perpolitikan. Tapi bukankah semuanya itu ada masanya, ada waktunya. Dan Bapak Ibu sekalian, dia ingin menyampaikan sebuah pesan moral bahwa kamu kekar nggak bisa selamanya, kamu muda nggak bisa selamanya. Kamu punya kekayaan dan segala yang kamu pegang itu nggak bisa selamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya merenungkan apa yang dia tulis dengan kehidupan keluarga, bukankah hal ini bisa saja terjadi dalam hubungan suami, istri, orang tua, dan anak? Di dalam memaknai kalimat ini, waktu cepat sekali berubah. Ketika suami atau istri masih jaya dan sehat walafiat, kasih, cinta, dan penerimaan itu akan begitu sangat mudah diucapkan. Ketika orang tua masih dalam kondisi jaya, berkelimpahan harta, anak-anak masih gampang memeluk, mencium, dan berkata, I love you. Tetapi ketika segala sesuatu berubah, waktu berubah, kejayaan berubah, kesehatan berubah, suami atau istri tidak tiba-tiba menjadi tidak berdaya, maka ujian cinta dimulai. Ketika orang tua sudah tidak mampu lagi memberi materi kepada anak-anak, maka ujian cinta anak terhadap orang tua dimulai. Ini juga menjadi pertanyaan buat saya pribadi dan perenungan buat saya pribadi sebagai seorang pemuda yang baru saja membangun bahtera rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, ketika saya merefleksikan semua ini, sampai akhirnya, mau tidak mau, ketika semua kondisi waktu berubah, kita diajak sampai pada satu kesepakatan bahwa dibutuhkan pengampunan atas semua itu. Pengampunan untuk mengakui dan menerima suami atau istri kita apa adanya, baik dalam kondisi suka maupun duka, sehat ataupun sakit, miskin maupun kaya, seperti janji kita di hadapan Tuhan. Pengampunan untuk mengakui dan menerima orang tua kita dengan segala keterbatasan mereka, yang tidak akan pernah bisa menggantikan perjuangan mereka dalam membesarkan dan melindungi kita sebagai anak-anaknya. Pengampunan akan menghasilkan sebuah rekonsiliasi atau pemulihan hubungan. Tidak hanya rekonsiliasi terhadap relasi satu dengan yang lain, tetapi akan membawa kita mengalami rekonsiliasi secara batin atau hati. Bapak Ibu sekalian, pengampunan akan membawa kita berdamai dalam situasi apapun dalam hidup kita yang mungkin berubah, tidak seperti dulu lagi, tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Pengampunan adalah kunci untuk kita boleh berdamai dengan situasi di sekeliling kita.
Usahakanlah terus punya hati yang mau mengampuni, sehingga tercipta kesatuan kasih di dalam keluarga. Itu poin yang pertama. Keluarga sehati berjuang terus memelihara kesatuan kasih yang di dalamnya harus ada pengampunan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, keluarga sehati adalah berjuang bersama memelihara pikiran. Bapak Ibu sekalian, perkembangan peradaban manusia zaman modern ini tidak bisa lepas dari perkembangan ataupun pemikiran-pemikiran manusia di masa sebelumnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kita harus akui kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, kemajuan peradaban manusia dari zaman ke zaman itu karena hasil pemikiran manusia. Muncul orang-orang pintar di dunia ini untuk memikirkan bersama-sama kemajuan dari peradaban manusia. Hal positifnya adalah kita bisa menikmati kemajuan teknologi yang begitu dahsyat dalam segala bidang. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau mau bayar, transfer, orang nggak perlu lagi keluarin duit cash. Orang nggak perlu lagi bawa dompet tebel-tebel yang kalau duduk pun itu kayak ada yang ganjel. Orang cukup klik dari HP, udah selesai semua pembayaran. Itu adalah hasil pemikiran manusia. HP dulu dengan HP sekarang sangat jauh berbeda, Bapak Ibu sekalian. Transportasi dulu dengan sekarang jauh berbeda. Bahkan sistem transportasi sekarang ada yang namanya auto drive begitu ya, yang bisa nyetir sendiri, sedang dikembangkan. Kemajuan dunia medis jauh Bapak Ibu sekalian dari dulu dengan sekarang. Tapi sisi negatifnya ada. Semua kemajuan ini Bapak Ibu sekalian akhirnya membawa orang manusia menganggap dirinya sebagai sentral, menganggap dirinya sebagai pusat dari peradaban dunia ini. Sehingga Tuhan dan hal-hal rohani itu dikesampingkan. Manusia bekerja keras terus dari pagi, siang, sore, petang mencari uang tanpa peduli dengan yang nilai-nilai rohani dan yang namanya Tuhan. Dan itu tidak lepas dari keluarga Kristen. Manusia menjadikan dirinya sebagai pusat dari dunia ini. Bahkan salah seorang filsuf Bapak Ibu sekalian yang dijuluki Bapak Filsafat Modern, ya kalau Bapak Ibu sekalian tahu namanya René Descartes, itu pernah menyatakan sebuah kalimat terkenal. Aku berpikir maka aku ada. Dia ngomong gitu ya. Aku berpikir maka aku ada. Pikiran adalah eksistensi dari manusia. Satu sisi benar Bapak Ibu sekalian bahwa rasio atau pikiran itu yang membedakan manusia dari ciptaan lain. Manusia sangat spesial dalam hal ini, sehingga kemajuan dunia itu karena hasil pemikiran manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, manusia yang rasional, manusia yang menganggap dirinya rasional, itu seringkali berubah menjadi manusia yang irasional, yang tidak lagi rasional dalam hidupnya. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, terkadang manusia yang menganggap dirinya sangat rasional dalam beberapa aspek, dalam beberapa fenomena, justru menunjukkan manusia itu menjadi irasional. Nah Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan, para pelaku tindakan kriminal dapat menjadi sangat irasional, tidak bisa berpikir, gelap mata, sehingga melakukan hal-hal yang negatif, membunuh, memperkosa, mencuri dan lain sebagainya. Di mana letak rasional manusia? Suami istri dapat bertengkar demikian hebat sampai-sampai gelap mata dan saling membunuh dan melukai satu sama lain. Di mana rasionalitas manusia? Anak bisa mau angkat senjata untuk tembak orang tuanya. Anak mau angkat pisau untuk mau tusuk orang tuanya. Di mana rasionalitas manusia? Nah Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu rasionalitas manusia, ketika dilihat dari perspektif Alkitab, rasionalitas manusia sudah dicemari oleh yang namanya dosa. Akibat dosa, rasionalitas manusia itu sudah menjadi kacau. Nah Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita baik-baik. Betapa beringasnya pikiran itu jikalau dia menjadi liar dan tidak bisa dihandle, tidak bisa ditangani dengan baik.
Jauh sebelumnya, jauh sebelum filsuf René Descartes ini mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Paulus sudah mengingatkan kita, para pembacanya di ayat yang ke-8 dan 9, untuk menjaga pikiran kita baik-baik dengan beberapa hal yang Paulus katakan. Yang pertama, pikirkanlah semua yang benar. Jangan pikir yang jelek-jelek. Pikirkanlah hal-hal yang baik sehingga membawa kita melakukan tindakan yang baik. Paulus bilang, oleh karena itu pikirkanlah semua yang benar. Artinya adalah pikirkan semua yang baik sehingga menghasilkan sebuah tindakan yang baik. Pikiran-pikiran yang akan membawa kita kepada hal-hal yang negatif, yang akan mempengaruhi kita, buang jauh-jauh. Suami, istri, orang tua, anak-anak dengan orang tua harus terus mengusahakan membangun pikiran yang benar. Kemudian yang kedua, pikirkanlah semua yang mulia. Paulus katakan. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ini adalah sebuah sikap respek, pikiran yang respek, pikiran yang hormat, selalu melihat hal-hal yang indah dan mulia dari orang lain. Orang tua saya punya kelemahan. Istri saya punya keterbatasan. Suami saya punya hal-hal yang mungkin dia masih perjuangkan. Enggak apa-apa. Kita berproses bersama. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian ketika suami atau istri punya karakter-karakter yang masih terus berproses, kita bertindak sebagai hakim, kita bertindak sebagai penyulut, kita mengjudge, kita mengcounter secara berkelebihan, dan juga demikian orang tua dengan anak. Sehingga relasi semakin hancur dan kacau. Tapi pikirkanlah semua yang mulia. Suamiku adalah ciptaan Tuhan. Istriku ciptaan Tuhan. Anak-anakku adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kemudian yang ketiga, semua yang adil. Memberi dengan seadil-adilnya. Jangan berlaku diskriminatif di antara relasi kita. Jangan memainkan ego yang terlalu tinggi antara satu dengan yang lainnya. Bukankah itulah esensi dari keluarga. Kita boleh saling berdialog satu dengan yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, semua yang suci. Hal kemurnian dalam aspek moral dan seksual. Suami, istri, anak-anak harus menjaga dengan segenap hati masalah moral dan seksualitas di dalam keluarga. Suami atau istri jangan main-main dengan yang namanya seksualitas. Karena itu dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Jauhkan pikiran-pikiran yang tidak senonoh. Kemudian semua yang manis. Bapak Ibu kan bukan bicara soal makanan, tetapi soal ucapan atau kata-kata yang dikeluarkan. Kata-kata yang dikeluarkan Bapak Ibu sekalian adalah kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menghancurkan. Bapak Ibu sekalian, semua ucapan yang manis bukan berarti menjadikan kita orang-orang yang pura-pura manis. Tetapi perkataan itu manis karena memang hati kita dan pikiran kita dipenuhi dengan segala kemanisan dan kesejukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, semua yang sedap didengar. Itu hampir mirip dengan yang manis. Bapak Ibu sekalian, mengeluarkan kata-kata yang membangun dan menguatkan. Bukan kata-kata yang mengkritik atau menusuk tajam, penuh kepahitan dan kebencian. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kalimat yang pernah saya baca. Kalau kita mengeluarkan kalimat yang sangat menyakitkan kepada pasangan kita, itu kita keluarkan kalimat itu paling semenit atau 2 menit. Tetapi efek dari ucapan yang dikeluarkan itu nancepnya bisa seumur hidup. Itu kalimat yang pernah saya baca, begitu ya. Kita ketika mengeluarkan kalimat yang keras, kalimat yang jahat, kalimat yang kejam, begitu ya. Itu kita ngomongnya paling semenit 2 menit selesai. Tapi dampaknya bisa seumur hidup, memecahkan relasi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Memikirkan sesuatu yang berharga, kebajikan dan kebaikan, bukan merancangkan kejahatan-kejahatan untuk membalas suami saya, untuk membalas
istri saya, untuk membalas orang tua saya, atau untuk membalas saudara saya. Tapi pikirkan segala kebajikan, sehingga hidup kita dipenuhi dengan berkat Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sebuah klip singkat, Bapak Ibu sekalian, yang mengajarkan begitu banyak hal tentang keluarga masa sekarang. Kita perhatikannya. Gambaran pria idaman zaman sekarang, tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini, dan banyak kisah yang muncul di setiap perjalanan saya. Jadi tahu. Paling gue jemputnya telat lagi. San, sibuk harusnya di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik San, aku sebel banget sama mama sama Papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Terus kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Pergi kemana kek? Kalau si adik punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu? Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. San, kamu ngapain di sini? Tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik San, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Bapak Ibu sekalian, ketika saya menonton video ini, setidaknya saya menarik 2 kesimpulan, pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama, jangan menyerah dengan keluargamu. Kalau engkau menyerah, siapa yang akan berjuang untuk itu? Dalam film ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin supirnya digambarkan sebagai pahlawan. Tetapi dalam dunia nyata, apakah bisa supir kita menjadi pahlawan? Apakah Bapak Ibu sekalian sering ngobrol sama supir Bapak Ibu sekalian, terbuka dengan relasi suami istri, anak? Belum tentu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu harus dimulai dari kita dan untuk kita.
di dalam membangun keluarga. Jangan menyerah dengan keluargamu. Mari orang tua, suami istri, anak-anak bersama-sama membangun keluarga yang sehati itu. Kemudian yang kedua, di era kemajuan teknologi ini dengan segala kesibukannya, peliharalah komunikasi yang tetap intim satu dengan yang lain. Supaya yang dekat tidak menjadi jauh dan yang jauh menjadi dekat. Sehingga kesatuan kasih dan hati tetap tercipta. Suami merasakan kehadiran istri, begitu juga sebaliknya. Anak merasakan orang tua mereka hadir, apalagi Bapak Ibu sekalian. Kondisi sekarang, corona ini, tidak mudah bagi orang tua dan anak di dalam membimbing dan mengajak mereka belajar. Perlu usaha bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membangun keluarga yang sehati. Selalu berusaha, tiada henti untuk memelihara kesatuan kasih dan memelihara pikiran kita seperti yang Kristus inginkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kita mengambil saat hening sejenak. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut dengan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pentan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa menaikkan pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa bersama-sama datang di hadapan Tuhan sebagai keluarga-keluarga yang telah Tuhan bentuk. Kami percaya Tuhan dan kami sangat menyadari bahwa keluarga kami penuh dengan berbagai macam tantangan, penuh dengan berbagai macam lika-liku yang seringkali datang dan harus dihadapi. Tuhan, biarlah ketika terjadi perdebatan, ketika terjadi hal-hal yang kurang enak di antara relasi keluarga kami, kiranya Tuhan boleh memberikan masing-masing setiap kami hikmat, kebijaksanaan, serta kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kasih itulah yang akan menggerakkan setiap kami untuk boleh saling tetap mencintai dan memberikan pengampunan satu dengan yang lainnya. Tuhan, tolong setiap keluarga-keluarga Kristen, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang boleh terus menjadi Tuhan atas keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk gereja kami, GKI Harapan Indah maupun Bajam Simfoni. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin, memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang setia beribadah, yang setia mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka kesehatan, pertolongan daripada Tuhan. Dan kami juga terus berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hari ini terkena efek dari
pandemi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin mereka. Bagi jemaat kami yang sedang lemah tubuh, yang harus diisolasi, baik itu di rumah mereka maupun di Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah mereka, Tuhan. Tangan kami terbatas. Tangan kami tidak sampai, Tuhan, untuk menjenguk, menjamah mereka. Tapi kami percaya, tangan Tuhan mampu menjamah mereka. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan. Tuhan terus yang boleh memulihkan kesehatan mereka dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Untuk jemaat kami yang sedang bergumul dengan kondisi ekonomi, pekerjaan mereka, kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka pertolongan-Mu, Tuhan. Menuntun mereka kepada sebuah perjalanan kerohanian yang indah bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam kondisi yang krisis seperti ini, ataupun dalam kondisi yang kritis, mereka tetap merasakan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan, yang terakhir, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami, para pemimpin bangsa kami hari ini, yang dengan sepenuh hati mereka, segenap pikiran mereka, berjuang untuk membawa Indonesia ini segera keluar dari pandemi ini. Tuhan, kami memohon, kiranya Tuhan juga yang boleh menuntun mereka, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan, sehingga bangsa Indonesia boleh segera keluar dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dan jadilah kehendak Tuhan atas setiap doa-doa yang kami naikkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengakhiri doa kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Dan firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari Hagai 1 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah jalan-jalanmu, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah bait itu, maka aku akan berkenan atasnya, dan aku akan dimuliakan. Firman Tuhan.
Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat atau melalui transfer ke nomor rekening BCA 521-033-5899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Dan persembahan dapat juga disampaikan dengan memindai QR Code yang ada di layar dan atau melalui aplikasi dompet elektronik di layar tersebut. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan ini yang akan digunakan bagi pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para majelis dan pengurus yang akan mengelola persembahan ini sehingga dapat dipakai bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Ingatlah dan peganglah firman Tuhan, teruslah membangun kesehatian dalam keluarga kita. Karena inilah kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita rawat, agar keluarga kita juga menjadi alat di tangan Tuhan bagi rencana dan pekerjaannya. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.